Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Hari ini Mimin bakalan lanjutin alur cerita Donghua berjudul Ancient Lords atau Yeezy Season episode kedua. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode pertamanya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap cerita episode kedua guys. Kedatangan Ziwei tentu saja banyak membantu Zhending yang hampir saja mati. Di saat yang sama, gadis Daji yang bertanya di manakah senior Zhang dan juga Qi Zhengyang karena seharusnya mereka berdua bersama dengan Ziwei. Tak lama kemudian, senior Zhang dan Qi Zhengyang muncul dan mengalahkan salah seorang pasukan. Dia juga memberikan info berhasil menemukan dan mengejar salah seorang rekan dari Ding Changsheng yang bernama Ma Lianghan. Alih-alih bisa menyelamatkan Ma Lianghan, senior Zhang dan Qi Zhengyang malah mendapat serangan dari Ma Lianghan yang berkelakuan seperti zombie gila. Sontak hal ini pun membuat Qin Jing kepikiran kalau Ma Lianghan dan beberapa orang rekan dari Ding Changsheng mungkin sudah menjadi anak buah dari Kaisar Huangbo. Akan tetapi Zhending membantah hal tersebut karena menurutnya penguasa 6 jalan memberikan misi untuk menyelamatkan mereka berempat, jadi tidak mungkin mereka berempat adalah anak buah dari Kaisar Huangbo. Di saat obrolan sedang terjadi, salah seorang rekan mereka semua yang bernama Yan Xiang mendapat tusukan pisau tepat di bagian dadanya. Tidak salah lagi, orang yang menusuk Yan Xiang adalah Ma Daxia yang merupakan salah satu orang rekan dari Ding Changsheng. Setelah kemunculan dari Ma Daxia, Ma Lianghan yang sebelumnya dikalahkan oleh Ziwei kembali hidup dan melakukan kombinasi serangan bersama dengan Ma Daxia untuk menangkap semua peserta. Di saat sedang terjadi perbaku hantaman sengit, aksi menjengkelkan kembali dilakukan oleh Qin Jing, di mana dia menggunakan tubuh dari Zhending sebagai tameng pertahanan dari serangan Ma Lianghan. Masih cukup beruntung, lagi dan lagi Ziwei berhasil dengan sigap menyelamatkan nyawa Zhending dari ancaman bahaya. Terjadi momen aneh di mana setelah terkena serangan, Qin Jing mulai merasa pusing dan mendengar suara-suara bisikan di gendang telinganya. Di dalam kondisi kritis karena sulitnya mengalahkan Ma Daxia dan juga Ma Lianghan, senior Zhang mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka berdua, di mana tujuan dia dan yang lain masuk ke dalam kastil tersembunyi adalah untuk menyelamatkan Ma Lianghan dan juga Ma Daxia. Namun ya tetap saja ucapan dari senior Zhang terasa sia-sia saja karena mereka berdua sudah tidak terkendali lagi. Bahkan di sini dengan kombinasi serangan mereka berdua berhasil mengikat semua peserta dengan rantai yang dimiliki oleh Ma Daxia. Di dalam kondisi terikat, Zhending memberikan sebuah ide kepada Qi Zhengyang di mana dia meminta agar Qi Zhengyang melempar obor di dalam lorong untuk menciptakan sebuah ledakan tepat di hadapan Ma Daxia dan juga Ma Lianghan. Benar saja, ide yang diberikan oleh Zhending bekerja dengan baik karena orang yang sudah lama tidak terkena sinar cahaya akan takut dengan sinar cahaya itu sendiri. Situasi Ma Daxia dan juga Ma Lianghan yang takut akan cahaya benar-benar dimanfaatkan oleh Zhending dan kawan-kawan untuk melakukan serangan balik.
Ketika Ma Lianghan sudah dalam keadaan terdesak, dia mulai meminta semua peserta untuk membunuhnya sekarang juga, dan sontak momen ini tidak disia-siakan oleh gadis Dajiang untuk mengayunkan pisaunya ke arah Ma Lianghan. Akan tetapi serangan dari gadis Daji yang dihadang oleh Qingjing yang beralasan kalau mereka semua harus menyelesaikan misi, yaitu menyelamatkan 4 orang praktisi termasuk Ma Lianghan yang hendak dibunuh oleh gadis Dajiang. Mereka berdua kemudian saling berdebat satu sama lain di mana Qingjing ingin menyelesaikan misi, sementara gadis Dajiang ingin membalas dendam karena rekannya yaitu Yanxi yang sudah mati karena dibunuh oleh Ma Lianghan. Tiba-tiba saja Qingjing kembali mendapatkan bisikan-bisikan aneh di telinganya, dan bisikan itu hanya dirasakan oleh dia seorang. Momen kelengahan dari semua peserta dimanfaatkan oleh Ma Lianghan untuk menusukkan tubuhnya ke pedang milik Qingjing guna bisa membunuh dirinya sendiri. Setelah Ma Lianghan mati, tiba-tiba saja penguasa 6 jalan ternyata memberi bonus 10 poin kepada Qingjing, dan sontak hal ini membuat Qingjing merasa bersemangat dan melanjutkan untuk membunuh Ma Daxia guna bisa mendapatkan kembali 10 poin tambahan. Ma Lianghan 冰结法门，奖励10顶上弓。 Senior Zhang sendiri sudah kehabisan kata-kata serta berharap kalau Ma Daxia dan juga Ma Lianghan diberi ketenangan setelah mereka berdua meregang nyawa. Di satu sisi, gadis Daji yang kelihatan masih bersedih karena dia harus kehilangan rekan satu timnya yaitu Yan Xiang. Akan tetapi meskipun begitu, perjalanan mereka di dalam kastil tersembunyi harus segera diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 3 jam ini. Ketika hendak melanjutkan perjalanan, Zhending yang penasaran bertanya kepada Qingjing tentang bisikan-bisikan yang sebelumnya dia dapatkan. Akan tetapi di sini Qingjing kelihatan tidak senang ketika ditanyai seperti itu, karena menurutnya hal tersebut bukanlah urusan dari Zhending. Yap, benar sekali, dari arah kejauhan ternyata mereka semua sedang diawasi oleh seseorang wanita yang juga berada di dalam kastil tersembunyi. Singkat cerita, mereka semua sudah sampai di sebuah gerbang, namun gerbang tersebut tidak dapat dicapai karena dipisahkan oleh sebuah jurang. Di tempat ini juga terdapat sebuah kunci mekanisme yang sepertinya menjadi kunci untuk mengeluarkan jembatan penghubung ke pintu tersebut. Karena tidak ada seorang pun yang pandai dalam kunci mekanisme, jadi mereka semua tidak berani mengambil resiko untuk mencoba. Namun berbeda dengan Zhending yang di masa depan pernah bermain game mekanisme digital dan merasa kalau kunci mekanisme di hadapannya tidak jauh berbeda, dia pun berinisiatif untuk menunjukkan keahliannya di hadapan para murid senior. 这不就是数字转盘吗？要不我来试试。 Melihat Zhending yang begitu ahli memainkan kunci mekanisme tentu saja membuat Ziwei cukup terkejut, apalagi kunci mekanisme tersebut berhubungan erat dengan faksi dan sekte yang ada di zaman kuno. 小僧，万事万物皆可地于斯。 居然连天方国的文字也都识得。 Dan yap, pada akhirnya Zhending berhasil menyelesaikan kunci mekanisme dengan sangat baik, yang mana terlihat kunci mekanisme tersebut mengeluarkan tangan dengan sebuah tulisan. Untuk membaca tulisan tersebut, Zhending meminta gadis Dajiang yang memang lebih ahli dalam hal membaca. Ternyata tulisan tersebut berlafalkan, "Ikut denganku, pintu menuju kehidupan akan terbuka." Di saat gadis Dajiang menarik tangan tersebut, tiba-tiba saja muncul sebuah jembatan yang membentang ke arah gerbang, dan sontak hal ini pun membuat Qingjing sangat senang dan segera melewati jembatan tersebut untuk sampai lebih dulu ke pintu gerbang di hadapan mereka semua. Akan tetapi disinilah keanehan terjadi, di mana Qingjing malah terjatuh ke dalam jurang karena ternyata jembatan tersebut hanyalah sebuah ilusi semata.
Cukup beruntung dengan kemampuan yang Qingjing miliki serta bantuan dari gadis Dajiang, dia berhasil selamat dari maut. Kondisi yang baru saja menimpa Qingjing memaksa mereka semua harus lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Di saat itu pula, Zhending kembali mempunyai ide cemerlang setelah dia menganalisa tulisan yang ada di telapak tangan kunci mekanisme. Zhending kemudian mendemonstrasikan kalau mereka harus memegang tangan tersebut dan memasukkannya kembali sebagai syarat untuk terbukanya jembatan ke depan pintu gerbang. 其实没觉得呢。 Tentu saja saran dari Zhending mendapat penolakan dari Qingjing karena dia sudah hampir mati ke dalam jurang barusan. 我们要相信这个杂役僧吗？他总能想到意想不到的办法。 Meskipun semua orang masih meragukan ide dari Zhending, terlihat Ziwei sangat mempercayai si botak karena sedari awal Zhending selalu saja punya ide cemerlang untuk menyelamatkan mereka semua. Dan kali ini lagi dan lagi Ziwei juga sangat yakin kalau ide dari Zhending akan berhasil. Setelah Ziwei berhasil meyakinkan semua orang, terlihat hanya Qingjing saja yang tidak mau ikut untuk menempelkan tangannya pada kunci mekanisme. 你们，哼！ 生死由命罢了。 Dan benar saja ketika mereka semua meletakkan tangan di kunci mekanisme dan mendorong tangan tersebut masuk, jembatan penghubung ke pintu gerbang benar-benar terbuka. Ide jenius dari Zhending ini sontak membuat dia kembali mendapat pujian dari orang-orang sekitarnya terkecuali Qingjing. Gadis Dajiang pun kemudian langsung mengetes jembatan dengan melemparkan bebatuan untuk memastikan kalau jembatan tersebut bukanlah sebuah ilusi. 走吧。 Setelah memastikan kalau jembatan tersebut bukan ilusi, Senior Zhang lekas memimpin mereka semua untuk melintasi jembatan guna menuju ke pintu gerbang. Namun disinilah kesialan menimpa mereka semua di mana terlihat kalau jembatan tersebut tiba-tiba hancur tanpa sebab. Bisa saja hal tersebut disebabkan karena Qingjing yang tidak ikut memegang kunci mekanisme namun memilih ikut melintasi jembatan itu. Emang beban nih Qingjing, emang beban. Momen panik ini membuat semua orang berlarian untuk buru-buru menyeberang dan kembali lagi terjadi sebuah momen kopet di mana Qingjing menjegal kaki dari Zhending dan menggunakan tubuhnya sebagai pijakan guna bisa sampai duluan ke depan gerbang. Dalam kondisinya yang sedang terjatuh, Zhending sangat marah dan akan mengingat semua perilaku yang dilakukan oleh Qingjing kepadanya. Cukup beruntung di sini Ziwei masih berbaik hati dengan membantu Zhending bangun untuk menyeberangi jembatan. Akan tetapi mereka berdua dan juga gadis Dajiang seperti sudah terlambat dan akan jatuh ke dalam jurang. Jatuh atau enggak nih ya guys ya mereka bertiga? Menarik untuk kita tunggu. Lagi seru-serunya malah episode kedua ini habis guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.